Teman-teman mungkin kita tunggu berapa menit lagi, 5 menit lagi gitu, sebelum acara dimulai. Speaker kita sudah hadir. Malam semua. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir. Perkenalkan, saya Rahmat Sugiono Halim, Executive Director dari CFA Society Indonesia. Ini webinar pertama kami di tahun 2021. Malam ini saya dibantu dengan Bu Dewi Wuryanti, CFA Society Administrator. Selamat malam semuanya. Nah, sebelum kita mulai, sedikit peraturan. Video webinar ini akan direkam, nanti kita akan posting di website kita. Begitu, waktu speakernya Pak Ignatius Denny akan memberi presentasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya dan jawab. Selama presentasi, kalau ada pertanyaan, mohon gunakan chat di bawah. Begitu, sebelum kita memperkenalkan Pak Ignatius Denny, saya ingin pooling dulu supaya speaker kita tahu pengalaman para hadirin di sini tentang IPO. Mohon diisi. Saya kasih 15 detik. Ya, saya tutup sekarang. Jadi 79% sudah pernah adalah investor di Bursa Efek. Namun 71% belum pernah ikut IPO, Pak Denny. Siap. Oke. Baik, saya perkenalkan speaker kita, Bapak Ignatius Denny Wicaksono, CFA. Beliau lulus dari UI dengan gelar Electrical Engineering. Pernah aplikasi lulusan dia di Freeport Indonesia sebelum pindah ke dunia pasar modal, berkecimpung di beberapa sekuritas lokal sebelum berlabuh di Bursa Efek Indonesia. Sampai sekarang menjadi Head of Business Development. Tempat dan waktu saya persilakan Pak Ignatius. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Kalau boleh tahu nanti presentasinya berapa lama nih Pak Rahmat nih? Dikasih waktunya nih supaya jangan sampai kelewatan juga. 30 menit lah. Kita ada 1 jam total. Jadi lebih banyak tanya dan jawab nanti.
30 menit lumayan juga ya. Oke. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk sharing hari ini, sebenarnya sharingnya ada 2 terkait product development. Mungkin nanti saya sharing sedikit terkait product development di bursa ini. Mungkin ada beberapa yang akhir-akhir ini atau udah beberapa waktu belum ngikutin capital market gitu ya kan. Kalau ngejar pursuing CFA degree kan itu kan banyak ininya ya, tujuannya nggak 100% harus di capital market. Jadi kita akan sharing 2. Pertama IDX product development sedikit, yang selanjutnya adalah terkait EIPO atau Electronic Indonesia Public Offering. Untuk slide-nya kelihatan ya? Kelihatan. Nah, pertama kalau dari sisi equity transaction kita gitu ya, ini emang sudah cukup banyak peningkatan gitu ya dari beberapa tahun terakhir. Sekarang kita punya yang warna orange itu per kemarin kita ngambilnya. Itu sekarang kita ada 716 listed companies. Luar biasa banyaknya, daily number of trade sama daily turnover kita itu meningkat sangat luar biasa di akhir 2020 dan kalau kita tarik statistiknya di 2021 jadinya kayak ada significantly jump gitu ya. Di 2020 walaupun pandemi RNTH kita atau rata-rata transaksi harian kita itu bisa meningkat dibanding tahun 2019, itu di angka 9,2 triliun rata-rata per hari dalam tahun 2020 dan di tahun 2021 per kemarin itu kita 21,7 triliun transaksi per hari atau hampir 3 kali lipatnya gitu ya di tahun 2020 ada lonjakan yang sangat tinggi. Begitu pula juga dengan frekuensi dari 677.000 di 2020 yang meningkat 50% dari 2019. Sekarang hampir 3 kali juga di angka 1,6 juta. Market cap kemarin indeksnya cukup naik gitu ya, agak kebantu kita market cap masih meningkat di 7.368 triliun per kemarin. Jadi udah cukup banyak perubahan. Nah yang paling signifikan itu dari sisi actually dari investor retail. Total trading value gitu ya, kita ngomongin angka triliun yang sangat gede tadi angkanya ya. Itu mostly disumbangin oleh investor retail di tahun 2020 dan mulai ke sini semakin banyak investor retail kita yang transaksi. Dan fenomena ini sih kemarin kita ada diskusi juga antar beberapa exchange di ASEAN gitu ya. Ini fenomena yang terjadi di semua negara ASEAN juga, di mana partisipasi investor retail di era pandemi ini ternyata malah meningkat luar biasa gitu ya. Di pasar modal kita, lihat di total trading value yang di bagian bawah, itu udah hampir 50% itu retail. Institusi domestik itu hanya menyumbang 20%, institusi hanya menyumbang 10%. Retail sudah mencapai angka 48%, jadi emang kayaknya juga kalau lihat di Instagram sekarang lagi hype-hype-nya gitu ya investasi ya, cuman ya saran pasti agar dipelajari pasti ya sebelum memutuskan untuk investasi. Nah sebenarnya kalau kita ngelihat 2 tahun ke belakang deh pengembangannya itu the way kita masuk ke pasar modal, the way kita onboarding, the way kita doing the things itu udah berubah significantly gitu ya. Old way-nya seperti ini, dokumen dari emiten mau masuk ke bursa gimana caranya, ya submit dokumen hard copy, ke bursa sendiri, ke OJK sendiri submit hard copy-nya, lalu mereka akan melakukan roadshow, book building, mendapatkan efektif dari OJK, lalu melakukan offering gitu ya. Biasanya itu pun untuk investor retail biasanya disediakan di satu grade tertentu gitu ya. Jadi kalau untuk pengen dapat saham IPO, makanya tadi biasa bilang jarang, kenapa? Karena biasanya harus datang ke grade tertentu. Itu pun waktunya sangat singkat. Nah, nanti kita coba sharing metode yang baru yang akan kita perkenalkan. Nah, setelah itu listing juga penyampaian disclosure-nya juga ada 2 dulu ya. Ke OJK sendiri, ke bursa juga sendiri, nanti investor download dari IDX website. Ini adalah metode the old way kalau kita bilangnya ya. Kalau new way kita udah banyak integrasi juga, mengurangi burden khususnya buat emiten gitu ya. Kita udah satu pintu sekarang pakai Sprint ke OJK maupun ke bursa, tinggal di-upload dokumennya ke Sprint, nanti kita akan melakukan evaluasi atas dokumen tersebut. Nah, nanti untuk roadshow dan book building kita juga mengembangkan EIPO sehingga seluruh investor di pasar modal bisa ikut serta untuk IPO gitu ya, untuk IPO saham-saham baru.
Nah, nanti setelah listing juga kita sekarang juga lagi kerjasama sama KSEI. Ada dua yang kita kerjasama. Yang pertama itu terkait akses. Kalau Bapak dan Ibu investor pasti pernah ini apa? Pernah membuka akses atau memiliki kartu SID lah. Di situ ada kartu akses juga. Nah, nanti kita coba gimana caranya kalau disclosure dari emiten. Kalau sekarang kan kalau Bapak Ibu paling buka di website bursa atau kalau ada langganan tertentu untuk melihat performa laporan keuangan atau hasil RUPS atau apapun itu yang disebarkan emiten, itu kan pasti ada effort gitu ya, entah ke website bursa atau ke tempat lain. Nah, nantinya kita usahain sama KSEI supaya bisa di-push ke akses dan sesuai dengan portfolio masing-masing investor sehingga investor bisa lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan keterbukaan informasi suatu perusahaan tercatat. Dan selain itu juga sudah ada e-voting sekarang ya, e-proxy, dan nantinya mungkin ada yang e-RUPS, totally kita bisa ngikutin RUPS dari rumah. Nah, itu untuk meningkatkan engagement investor supaya bisa ikut polling di RUPS. Mungkin yang dulunya, saya mau kerja, nggak ada waktu, adalah RUPS belakangan gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin kita bisa lebih engage gitu ya, karena udah cukup ada platform dari KSEI untuk kita bisa mengikuti RUPS. Jadi New Way ini kita banyak leverage teknologi yang kita harap bisa memudahkan investor dalam berinvestasi pastinya di pasar modal Indonesia. Itu tadi dari sisi emitennya. Jadi kita emiten biasanya kalau kita sharing pencapaian, biasanya kita selalu tertinggi gitu ya di Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir dengan jumlah penambahan emiten baru tertinggi. Nah, sekarang dari sisi investornya. Dari sisi investor juga cukup banyak perubahan yang kita ubah gitu ya. Dari pertama dari account opening simplification. Sebelumnya pasti ngerasain burden untuk buka akun itu lama banget gitu ya. Sekarang walaupun masih cukup terbatas, kita udah bisa mulai menjalankan online opening account. Jadi bisa 100% online dan waktunya bisa disingkat hingga setengah jam paling cepat. Nah, setelah jadi investor, banyak layanan-layanan baru. Seperti tadi di market, primary market bisa diakses melalui IPO. Ada juga investor protection atau disclosure, kita mengembangkan special notasi atau notasi khusus. Itu ada watchlist gitu ya, di beberapa saham di belakangnya nanti ada tanda-tanda tertentu yang dari kami mengira bahwa hal tersebut penting untuk investor sebelum membeli saham perusahaan tersebut, seperti misalkan perusahaan sedang dilakukan PKPU gitu ya, atau ekuitasnya negatif, biasanya nanti ada tandanya di online tradingnya, bahwa ada special notation, nanti supaya meyakinkan investor bahwa oke nggak nih saya beli ini gitu ya. Kita harap sih supaya nggak semuanya ya mungkin yang ikut-ikutan kan cukup banyak juga. Nah, dengan ada special notation ini kita harap bisa mengurangi supaya bisa lebih memahami perusahaan tersebut dulu sebelum dilakukan transaksi. Dual language disclosure, sebelumnya juga hanya ada Indonesia, sekarang di format kita disediakan dual language, jadi investor asing harusnya bisa lebih mudah gitu ya untuk membaca keterbukaan informasi di Indonesia. Watchlist securities, ini juga sedang kita kembangkan, nanti kita kembangkan lagi, selain dari notasi, ada lagi yang namanya efek dalam pemantauan khusus, itu benar-benar yang metode transaksinya nanti mau kita bedain, sekarang kita lagi RMR, kalau ada masukan dari Bapak dan Ibu mungkin bisa disampaikan juga ke bursa terkait watchlist securities. Draft peraturannya ada di idx.co.id ya. Indeks baru, nah kita salah satu yang agresif dalam pengembangan indeks, karena porsi indeks fund itu sekarang udah naik luar biasa ya, dari 4 tahun lalu itu 1% porsinya, sekarang udah naik di atas 10%, sekitar 12% market share index fund. Karena itu kita terus nerbitin indeks-indeks baru yang kita harap bisa jadi acuan buat produk maupun buat investor. Service, banyak yang baru tadi ada e-proxy, voting, atau e-RUPS gitu ya, atau easy. Disclosure to access, ada IPO atau service yang baru juga, dan yang paling terakhir dari sisi produk. Mungkin buat investor yang tahunya di Indonesia cuma ada equity, stock, terus ada bonds ya, bonds gitu ya, sekarang udah variety of produknya udah banyak. Dari sisi fundraising itu ada DIRE, DINFRA, dana investasi real estate gitu ya, atau REITs, atau DINFRA buat infrastructure fund, atau ada juga ETF, exchange traded fund, structure warrant, di derivatif juga kita baru ngeluncurin beberapa produk baru, seperti IDX 30 Futures, yang sebelumnya ada Q45 Futures, kita juga punya derivatif buat surat utangnya, atau government bonds, futures, atau IGBF.
Dari sisi surat utang juga banyak yang berkembang nih. Sebelumnya kan mungkin bonds dan plain vanilla MBS ya, mortgage backed securities. Sekarang juga udah banyak seperti Pak Pahala kemarin ngeluncurin juga asset backed securities based on future cash flow gitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang cukup baru sih di Indonesia, tapi kita sudah punya beberapa gitu ya. Jadi kalau saya sebagai perusahaan, saya mau ngapain gitu, lengkap gitu ya. Kalau punya aset yang ada kira-kira nanti berpotensi menghasilkan revenue, kita bisa tarik di depan buat kita investasiin dulu, nanti revenue-nya kita bagiin dari sisi investasi. Selesai waktu, tenggat waktunya selesai, itu akan menjadi milik kita sendiri. ABS gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ini tadi ya. Untuk fundraising yang di atas, di equity cukup lengkap, bonds juga cukup lengkap, udah ada green bonds juga. Dari sisi securitization, kita ada 2, asset backed securities yang KIK atau SP, dan udah ada yang future cash flow. Dari sisi investment fund, atau equity-nya securitization ya, ada REITs maupun Dinfra. Dinfra juga udah ada beberapa, kemarin jadi 3 ya kalau saya nggak salah Dinfra sekarang. Nah, tradable products atau tradable instrument juga kita punya banyak, ETF, equity derivatif, bonds derivatif, dan yang lagi kita sedang kembangkan sekarang structure warrants yang moga-moga tahun ini ada gitu ya. Ini sekedar statistiknya untuk apa yang saya ceritakan tadi. Jadi equity ini per akhir 2020 ya. Equity 713, bonds ada 128, outstanding-nya 3.800 triliun, ETF ada 47, asset backed securities itu ada 15, REITs ada 3, DIRE atau Infrastructure Investment Fund ada 1, dan futures kita ada 9 seri. Ini sedikit statistik untuk melihat bahwa perkembangan kita, rupanya pasar modal kita sekarang udah jauh berbeda gitu ya dibanding beberapa tahun lalu. Sekarang udah banyak hal-hal lain yang baru. Ini yang tadi saya ceritakan, as of November itu 13%, 13,22% itu adalah index fund. Orang udah makin ngetren banget investasi based on index gitu ya. Nah, karena itu kita ngeluarin juga banyak indeks baru. Ini sekarang kita punya indeks sebanyak ini ya, kurang lebih 36, dan plus lagi kita akan mengganti yang sekarang mungkin banyak aware mengenai Jessica atau Jakarta Stock Index Sectoral Index Composite gitu ya. Itu yang ada 9 sektor dan satu sektor manufacture kita akan ganti dengan IDXIC. Jadi nanti ini akan banyak rame di minggu depan khususnya ya, karena kita akan melaunching ini minggu depan. Mungkin beritanya wartawan sih tadi kita udah sharingin per hari ini. Tapi dalam waktu dekat IDXIC ini bakal banyak yang berita yang akan memberitakan gitu ya bahwa kita mengganti sektor dan subsektor kita menjadi IDXIC. Jadi kalau sebelumnya ada 9 sektor, 56 subsektor, nanti kita pecah jadi 4 sektor, subsektor, industri, subindustri. Ada 12 sektor dan juga nanti sampai level subindustrinya itu ada sampai berapa ya, 130 kalau saya nggak salah. Cukup banyak gitu ya. Dan salah satu salah satu cara kita untuk nge-boost ETF maupun index fund juga dengan memberikan free license fee gitu ya. Kita menyediakan indeks ini dengan cuma-cuma gitu ya, sehingga kita harap makin banyak produk dan pastinya investasi di Indonesia makin semarak gitu ya. Nah, ini salah satu produk yang cukup menggembirakan gitu ya, apa yang kita lakukan, kerja keras, upaya yang dilakukan baik dari sisi pelaku pasar maupun regulator udah membuahkan hasil. Itu adalah ETF. ETF itu Exchange Traded Fund. Jadi reksadana yang bisa diperdagangkan di bursa. Per November itu kita punya 47 yang listing ETF, penerbit 22. Ini terkenal banget sama index fund gitu ya kalau ETF. Nah, kita akhirnya bisa menjadi yang nomor 1 di ASEAN. Kita lihat grafiknya di ASEAN, di bawah Singapura mengalami penurunan, bahkan Thailand juga, Malaysia meningkat, cuman tidak setinggi Indonesia gitu ya. Ini salah satu produk yang cukup sukses juga yang kita kembangkan, dan kita punya banyak insentif juga untuk deal partisipan sehingga likuiditas ETF di pasar sekunder juga bisa meningkat. Nah, derivatif. Nah, karena kita teman-teman kan CFA gitu ya, maksudnya orang yang ya paling paham banget lah
masalah perprodakan di capital market. Karena itu saya mengundang dan mengajak juga Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk mengembangkan pasar modal Indonesia pastinya. Nah, derivative market ini salah satu produk yang kita sangat struggling untuk mengembangkan gitu ya. Kita mau coba relaunching lagi atau revitalisasi lagi, boleh dibilang gitu, macam-macam apa aja boleh, dengan beberapa cara. Yang pertama, kita provide LP, provide dari liquidity provider. Satu itu kita menghilangkan short selling atau ada apa ya, ada kelebihan LP itu boleh short selling tanpa uptick rule, tapi hanya untuk hedging di underlying gitu ya. Terus new securities borrowing lending rate itu juga SBL rate-nya sekarang rendah gitu ya, udah diturunin oleh KPI. New HPH calculation ini harga penyelesaian harian, karena teorinya indah gitu ya, kalau udah belajar CFA pasti udah belajar contango, backwardation dan lain-lain gitu ya, teorinya indah tapi ternyata pas diaplikasikan di market kita yang sedikit kurang liquid itu menjadi agak sulit diaplikasikan. Karena itu kita mencoba fine tuning yang kita sebut harga penyelesaian harian. Jadi futures market sama spot marketnya itu jadi lebih mendekat gitu ya, supaya kita harap ada pergerakan harga yang lumayan di futures marketnya. Itu beberapa leniency maupun kemudahan yang kita berikan ke LP. Yang kedua, kita coba ningkatin derivatif brokerage partisipan. Buat Bapak dan Ibu yang mungkin kerjasama di bagian Bapak dan Ibu yang di bagian sekuritas mungkin ya, kita juga menyediakan layanan managed service BOFIS derivatif gitu ya. Karena selama ini kalau kita tanya ke sekuritas di Indonesia, yuk kita ramein produk derivatif. Wah Pak, ini belum proven untungnya apa buat saya. Nanti saya masukin capital gede, tapi nggak ada marketnya. Itu selalu yang kita dengar gitu ya. Nah, nantinya dengan managed service ini sebenarnya kita yang investasiin. Nanti teman-teman dari AB silahkan masuk dan ya just bring your investors gitu ya to the market. Kita harap bisa lebih ningkatin pasar derivatif kita. Dan juga RDD, rekening dana derivatif. Sekarang banknya masih sangat terbatas, kita lagi ningkatin juga. Dan juga kita selalu bikin training sosialisasi ke AB, khususnya ke karyawan AB, itu sangat sering banget gitu ya. Sebulan atau 2 bulan sekali. Edukasi juga, awareness to investor, ini udah sering banget. Kita terus galakin edukasi awareness terkait futures market di Indonesia. Dan new products yang kita bikin sekarang adalah IDX30 Futures, yang salah satu andalan kita sekarang itu lebih ke ini ya, lebih ke futures yang retail. Kalau di luar mungkin mini futures gitu ya. Karena multiplier-nya 100.000, kalau LQ45 multiplier 500.000. Dia hanya 100.000 dan harga IDX30 juga lebih rendah sehingga exposure-nya maupun untuk pasang posisi di futures di IDX30 jauh lebih manageable gitu ya untuk retail. Dan yang sedang dalam pengembangan itu single stock futures, nantinya juga rencananya single stock futures bisa kita hadirkan, sehingga buat yang mau hedging khususnya buat saham-saham yang liquid gitu ya, kalau futures memang kita tujuannya yang liquid only, itu bisa dilakukan gitu ya. Karena kadang-kadang kalau sekarang kalau mau short gitu kan keterbatasan regulasinya juga cukup banyak. Nah, kalau di futures itu kan memang tujuannya long maupun short itu emang legal gitu ya, bukan legal dah, memang itu marketnya gitu ya, market long maupun market short. Next. Nah, satu lagi produk yang menurut kita bakal cukup banyak akan digunakan itu adalah structure warrant. Nah, structure warrant even nggak ada di kurikulum CFA ya, jadi mungkin kita jelasin dikit. Structure warrant itu kayak option, itu kayak warrant gitu ya. Dia menyerupai warrant, tapi dia diterbitkan oleh pihak ketiga. Jadi kalau warrant itu diterbitkan oleh perusahaannya, kalau ini warrant yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Dari penyelesaiannya kalau di kita cash only gitu ya. Dan hanya boleh diterbitkan untuk pilihan beberapa underlying securities. Jadi dari sisi investor tuh mirip banget sama membeli warrant. Tapi beda halnya adalah diterbitkan oleh pihak ketiga aja. Dan juga biasanya kan kalau sekarang kan nggak boleh ada perusahaan ngeluarin naked warrant ya. Perusahaan ngeluarin warrant hanya ada 2 waktu, ketika di IPO atau ketika di right issue. Itu jarang banget buat perusahaan yang besar-besar banget.
Jadi kita jarang banget ketemu misalkan Warren Astra, Warren Bank Mandiri gitu tuh jarang banget. Nah, dengan ada structure ini nanti akan ada karakteristik-karakteristik atau produk-produk seperti itu. Warren itu sebenarnya kalau dari sisi investor itu menyerupai option. Kalau kita ngelihat valuation, Warren valuation itu sama persis sama option gitu ya, tapi dia menyerupai option, tetapi yang pertama investor tidak bisa menjadi writer. Jadi investor cuma buyer semua ya, buyer put maupun buyer call. Yang kedua, tidak dikategorikan sebagai derivatif. Nah, ini yang menurut kita bisa membuat pasar ini cukup semarak. Karena dia bukan derivatif. Karena kalau derivatif itu investor nggak bisa langsung akses derivatif market gitu ya. Dia harus semacam ada tambahan lah ke AB-nya. Jadi saya mau jadi investor derivatif nih, nggak bisa langsung. Kayak saya buka rekening equity, terus saya mau transaksi derivatif tuh nggak bisa. Itu harus ada semacam tambahan gitu ya, karena derivatif itu mungkin risikonya lebih besar sehingga ada suatu SOP tambahan untuk dapat masuk ke derivatif market. Nah, kalau ini enggak, walaupun dia kategorinya kayak option, tapi dia bukan derivatif. Karena kita nggak boleh sebagai writer, hanya long only position. Jadi kerugiannya terbatas. Nah, itu yang satu, karena tadi temanya ada product development, jadi cukup banyak tuh product development yang saya sharing ya, tapi tadi kulit-kulit aja, jadi kalau nanti tanya detail-detailnya bolehlah di email maupun ditanyakan ke saya. Nah, yang satu lagi tadi Electronic Indonesia Public Offering System atau EIPO, ini adalah one of the new way gitu ya, tadi kan saya bilang kita udah nggak old way lagi, kita new way. Nah, tujuan dari EIPO itu apa? Yang pertama tadi latar belakang, saat ini investor retail sulit berpartisipasi dalam pasar perdana. Dan jumlah investor yang mendapatkan alokasi penjataan semakin sedikit. Jadi on average itu rata-rata kita tuh nggak nyampe 1.000 investor di setiap IPO gitu ya, kalau dirata-ratakan setiap tahun. Dan kenapa angkanya 1.000? Kenapa nggak sampai 1.000 gitu ya? Karena ada persyaratan kita, kalau di papan utama tuh harus 1.000 pemegang saham, kalau di papan pengembangan itu ada 500 pemegang saham, kalau di papan akselerasi itu ada 300 pemegang saham. Jadi biasanya tergantung, kalau papan pengembangan ya 500 lebih-lebih dikit lah gitu ya. Jadi kesannya sebenarnya bisa dioptimalin lagi ke semua investor kalau kalau dimudahkan cara untuk membeli IPO. Nah, yang kedua tujuannya tadi yang pasti pertama, meningkatkan kemudahan akses investor untuk berpartisipasi dalam pasar perdana. Yang kedua, meningkatkan kesempatan investor dalam memperoleh alokasi penjatahan. Yang ketiga, memperluas partisipasi perusahaan efek sebagai selling agent dalam proses penawaran umum. Yang keempat, meningkatkan likuiditas perdagangan saham di pasar sekunder pasca penawaran umum. Nah, ini kita harapkan pastinya nanti likuiditasnya bisa naik gitu ya. Manfaatnya tadi ya, kita harapkan aksesnya lebih luas dan mudah. Nah, seluruh investor dapat ikut serta dalam seluruh penawaran umum. Nah, ini kita harapkan nih. Dan yang ketiga, seluruh proses bisa dilakukan secara online. Dan yang keempat ini mendapatkan informasi terkini atas IPO calon perusahaan tercatat yang saat ini belum ada websitenya gitu ya. Kalau mau cari IPO yang ada sekarang apa aja sih? Nah, sekarang belum ada. Tapi dengan adanya IPO ini nanti moga-moga ada gitu ya. Proses ikut serta IPO lebih efisien. Skema besarnya kurang lebih seperti ini karena kita nggak sharing detail-detail banget hari ini. Di seluruh partisipan sistem atau user system, ada public, ada investor, ada penyamin emisi, ada emiten maupun perusahaan efek, ya semua tersentralisasi di IPO ini. Dan seluruh proses masuk dalam IPO ini, dari sisi pra-efektif, setelah pra-efektif ada book building. Nah, mulai dari book building, orang sudah bisa mengajukan minat gitu ya. Jadi book building itu masanya 7-21 hari. Jadi moga-moga ada waktu yang cukup lah buat ikut menyampaikan minat dalam suatu IPO. Kalau sekarang kan book building biasanya hanya khusus untuk investor tertentu gitu ya. Nah, kalau nanti book building bisa diikuti oleh seluruh investor. Nah, selanjutnya adalah penawaran efek atau offering atau yang kita sebut penawaran umum. Kalau yang dulu penawaran umum tuh 1-5 hari, tapi nanti dengan adanya IPO diperpanjang sedikit jadi 3 sampai dengan 5 hari. Jadi ada 3 hari waktu yang diharapkan cukup gitu ya untuk investor memutuskan mau beli atau enggak. Terus termasuk nanti penjatahan efek. Dan sistem ini kolaborasi antara bursa, KPI, dan KSEI gitu ya.
bursa dalam hal ini menyediakan front end atau website depannya. Nah, kalau ke Pay maupun ke Say, kalau ke Say biasanya untuk depository, kalau ke Pay nanti tata cara penyelesaiannya agak beda gitu ya di IPO, di mana kalau sekarang biasanya investor kirim atau transfer dana ke suatu rekening penawar umum. Nah, kalau nanti cukup di RDN masing-masing aja. Jadi cara penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang ada di pasar sekunder dari RDN masing-masing. Ini ya tadi udah ya, informasi awal, penawaran awal atau book building, 7-21 hari kerja, ini biasanya harganya masih range ya, misalkan IPO A ditawarkan dengan harga 100-300. Nah, nanti perlu masukin, oh saya minat dengan harga 150, saya minat dengan harga 200. Nah, itu silakan aja bisa dimasukin melalui seluruh perusahaan efek yang sudah menjadi partisipan, sekarang udah cukup banyak, kayaknya udah di atas 30 perusahaan efek jadi partisipan gitu ya. Terus setelah itu baru ditentukan harga final, misalkan tadi dari 100 sampai 300 buildingnya. Harga finalnya 150. Nah, yang menyampaikan minat di bawah 150, harga 150 itu langsung ke drop ordernya gitu ya, minatnya ya. Tapi kalau yang di atas 150 bukan berarti boleh langsung masuk, harus mengkonfirmasi dulu bahwa saya setelah membaca prospektus dan setujulah untuk melanjutkan minat saya menjadi pesanan. Karena sesuai undang-undang kita dilarang gitu ya, sudah menyetujui untuk membeli sesuatu padahal belum ada prospektusnya, karena prospektus baru keluar di penawaran umum. Di penawaran awal ada prospektus tapi disebut prospektus awal, jadi kita nggak boleh udah entitled dari depan nih, saya udah beli dari prospektus awal, nah, itu nggak boleh. Jadi setelah penawaran umum baru kita yakin lagi, oke saya yakin saya mau beli saham ini gitu ya. Jadi wajib konfirmasi. Setelah itu penjatahan, nanti mekanisme penjatahannya luar biasa agak berbeda gitu ya, karena porsi untuk investor, khususnya investor retail, ditingkatkan dengan sangat substansial. Nah ini yang berbeda gitu ya, kalau kita highlight apa aja sih yang berbeda dengan IPO ini. Yang pertama dari aspek penyediaan dana, tadi sudah disinggung semua, cuman nggak apa-apa kita, supaya jelas kita bahas satu-satu lagi ya. Penyediaan dana, sebelumnya semua wajib ke rekening penampungan. Jadi ada satu rekening khusus yang dibuka, nanti dana akan ditempatkan di rekening penampungan. Nah, kalau dengan IPO, nanti menggunakan rekening yang sama di pasar sekunder, tadi saya bilang, ya cukup sediakan dana di RDN masing-masing aja. Nah, terus dananya yang diambil berapa banyak? Nah, kalau yang dulu biasanya suka dengar nggak puluhan gitu ya, buat yang udah invest di pasar perdana, khususnya di pooling, biasanya berapapun yang dipesan nanti dapatnya cuma 1 lot atau 2 lot gitu ya. Jadi dapatnya kecil banget. Saya pesan 1 miliar, saya dapat cuma ya 10 juta lah gitu ya. Nah, saya dapat 10 juta, tapi uang udah saya transfer 10 miliar. Nanti 10 jutanya dikasih efek, sisanya akan dikembalikan ke rekening saya gitu ya. Nah, itu kan ada waktu tuh. Sebenarnya kalau saya taruh di money market kan mungkin ada cuannya gitu ya. Nah, kalau nanti dengan IPO cukup penjatahannya aja. Jadi saya punya duit memang, saya mesen tadi 1 miliar. Saya buktikan dengan di RDN saya ada dana 1 miliar gitu. Saya ready. Tapi dana yang diambil, kalau dapatnya 10 juta, yang diambil hanya 10 juta. Yang sisanya itu akan ada stay di nanti di subrekening efek 04 maupun RDN masing-masing investor. Jadi yang diambil cukup sehasil penjatahannya aja. Tidak ada dana yang dikembalikan lagi seperti dulu. Jadi kita bilang tidak ada opportunity cost dari dana yang mengendap gitu ya. Yang kedua, informasi IPO. Nah, sebelumnya kan kalau nyari informasi IPO tuh lumayan susah juga tuh. Sekarang yang sedang IPO apa aja sih? Nah, kalau nanti dengan IPO bisa dicek di e-strip.ipo.co.id gitu ya. Nah, di situ akan ada saham-saham yang IPO. Nah, kalau sekarang banyak yang bingung, ini kok nggak ada yang IPO sih, ini nggak niat apa gimana gitu ya. Padahal memang harus dibaca menyeluruh juga di peraturannya bahwa sekarang ini masih periode pilot gitu ya, jadi belum diwajibkan untuk menggunakan IPO. Wajibnya kapan? Wajibnya adalah untuk pernyataan pendaftaran yang disampaikan di Januari 2021. Kalau pernyataan pendaftaran disampaikan di awal Januari 2021,
perkiraan book building-nya itu masih di bulan Maret gitu ya. Jadi yang ada di awal-awal ini masih yang pilot. Kemarin kita sebenarnya udah ada pilot Bank Fama, tapi we're unfortunate gitu ya, Bank Fama tidak dapat efektif, tapi moga-moga sekitar seminggu 2 minggu lagi lah ya, kita harap ada satu lagi sih yang mau pilot sebelum nanti diwajibkan gitu ya. Nanti kalau ada bisa dilihat di website-nya. Jadi akan terdapat web khusus untuk seluruh IPO dalam proses. Kalau nantinya udah wajib, semua IPO ada di situ pasti. Yang ketiga, partisipasi perusahaan efek. Nah, kita punya broker itu berapa? Hampir 100 ya sekarang. Nah, nanti sebelumnya itu biasanya hanya joint lead underwriter dan beberapa sindikasi terpilih yang boleh ikut serta dalam suatu penawaran umum. Biasanya sih nggak nyampe 10 gitu ya. Kalau 10 itu udah cukup gede biasanya IPO-nya kalau ada 10 perusahaan efek yang ikut serta. Nah, kalau nantinya berapa? Seluruh perusahaan efek yang jadi partisipan dapat berpartisipasi. Nah, sekarang partisipan itu saya lupa, yang pasti udah di atas 30 gitu ya. Nah, 30 partisipan ini sudah bisa memfasilitasi seluruh investornya untuk ikut serta dalam suatu IPO. Jadi kita harap jangkauannya lebih luas nih, dari seluruh partisipan boleh ikut serta. Jadi investornya kan juga banyak tuh partisipan masing-masing perusahaan efek. Nah, kita harap manfaatnya meningkatkan jumlah dan penyebaran investor dan likuiditas kita harapkan lebih meningkat di pasar sekunder. Nah, penjataan terpusat. Jadi kalau yang belum familiar sama IPO market itu dibagi dua gitu ya. Ada yang namanya penjataan terpusat. Penjataan terpusat apa? Itu investor-investor yang tidak fix dapatnya berapa. Itu biasanya yang datang yang saya bilang tadi, oh di Jakarta atau di mana dibuka dalam masa IPO tersebut, nanti dilayani di situ. Biasanya transfer uang dulu, terus mengisi form, terus nanti dapat saham IPO gitu ya. Nah, itu adalah yang penjataan terpusat, yang tidak tidak bukan main investor lah biasanya, kalau main investor dalam suatu sindikasi tertentu. Nah, biasanya secara statistik Indonesia itu rata-rata di angka 1%. Jadi sebenarnya yang dialokasikan ke investor benar-benar retail itu memang 1% itu ya, yang penjataan terpusat. Nah, ada lagi yang disebut penjataan pasti di nomor 5. Penjataan pasti adalah investor-investor yang tadi, yang memang dijatakan pasti, kalau saya pesan 1 miliar, ya saya dapat 1 miliar. Nah, ini biasanya investor-investor yang lebih priority investor gitu ya. Nah, ini biasanya sekarang dapatnya 99% kalau secara statistik di pasar modal Indonesia. Nah, bedanya gimana? Kalau bedanya di IPO nanti akan diatur minimum porsi untuk penjataan terpusat. Jadi nanti harus disediakan jumlah yang mencukupi banget buat investor retail untuk ikut berpartisipasi di sini. Kalau penjataan pastinya gimana? Penjataan pasti sebenarnya tidak diotak-atik mekanismenya, jadi silahkan juga pastinya underwriter pasti punyalah yang namanya investor mereka gitu ya, yang ingin diberikan penjataan pasti. Nah, jadi manfaatnya kontrol penjamin emisi atas penawaran umum masih tetap. Proses pemesanan nomor 6. Yang dulu manual gitu ya melalui form, kalau sekarang bisa online melalui electronic form. Jadi bisa lebih mudah dan masyarakat dari manapun bisa ikut serta gitu ya. Yang terakhir ini yang agak berbeda sedikit. Jadi kalau sebelumnya kita belum menjadi investor di pasar modal pun bisa dapat saham IPO. Nanti sahamnya kita jadiin Skriplus ketika kita jadi investor gitu ya. Tapi kalau dengan IPO karena kita mekanisme penyelesaiannya pakai pasar sekunder, jadi di mana kita buka akun sekarang di pasar sekunder, disitulah nanti kita memesan saham IPO kita gitu ya. Jadi itu tidak bisa. Jadi memang khusus buat investor yang sudah menjadi investor, yaitu memiliki SID, SRE, dan RDN, kecuali bagi investor kelembagaan, karena tidak diwajibkan membuka sub-rekening efek. Nah, ini yang sedikit berbeda, tapi jangan khawatir, karena dari masa book building udah dibuka. Jadi masanya kan tadi 7-21 hari, plus 3-5 hari. Itu kan kurang lebih sebulan lebih ya. Sebulan lebih kami rasa waktu yang cukup gitu ya kalau pengen buka akun, apalagi sekarang ada online opening account gitu ya, bisa lebih cepat
untuk onboarding sebagai investor. Ini mekanisme aja, mekanisme cara pemesanannya sebenarnya kalau sekarang baru ada 2, yang ketiga diintegrasikan dengan online trading platform itu yang harapan utama kita, cuman kita masih melihat sistem kita berjalan dulu dengan baik untuk IPO. Ini baru nanti kita mungkin mulai membuka koneksi API atau Application Programmable Interface untuk diintegrasikan dengan online trading masing-masing broker gitu ya. Kalau yang sekarang ada 2 cara. Jadi cara pertama adalah investor bisa melalui non-partisipan manual. Kalau cara pertama di slide ini, itu bisa menyampaikan aja minatnya ke brokernya, tapi memang kalau ditanya, kok banyak yang nanya, kok broker saya nggak ada nih gitu ya, karena sekarang ini masih layanan baru. Jadi banyak perusahaan efek maupun broker yang masih melakukan penyesuaian gitu, SOP gitu ya, mungkin masih sosialisasi juga di internalnya. Jadi ada beberapa mungkin yang masih belum paham, nanti mungkin sering dengan berjalannya waktu akan lebih smooth gitu ya. Jadi bisa menyampaikan form apapun, misalkan by email atau by apapun ke perusahaan efeknya atau brokernya, nanti brokernya akan meneruskannya ke IPO. Atau kalau mau mekanisme lain, bisa juga investor langsung login ke IPO. Nah ini juga banyak yang nanya nih, kok susah banget sih saya kalau login ke IPO, broker saya nggak respon. Nah, sekali lagi broker kita memang sekarang masih juga dalam tahap yang penyesuaian pastinya gitu ya, karena ini adalah mekanisme baru dan juga dari sisi kami juga menyadari bahwa masih banyak mekanisme yang masih bisa di-smoothing lagi gitu ya. Dalam hal ini cukup banyak manualnya yang nantinya kita sediakan mungkin fitur-fitur yang lebih mudah untuk broker untuk bisa memfasilitasi, karena ini masih versi 1.0 gitu ya. Nanti diharapkan ke depannya bisa lebih smooth lagi. Jadi ya sedikit-sedikit sabar dikit, tapi paling enggak niatan atau tujuannya ini udah baik gitu ya. Nah ini yang menarik. Ini slide terakhir. Ini yang menarik. Jadi kalau IPO itu kan sebenarnya mekanisme penyampaian aja ya. Kalau tidak disertai dengan regulasi untuk menambah jumlah porsi poolingnya, yang tadi 1%, misalkan kita pakai IPO tapi porsinya masih 1% gitu ya. Nah itu mungkin belum optimal sekali gitu ya penggunaannya. Nah, hal itu disertai juga oleh OJK dengan adanya regulasi minimum penjatahan untuk porsi pooling. Nah, porsi pooling itu porsi apa tadi? Porsi kalau kita mesen gitu ya di broker kita, yaitu adalah pooling. Kalau kita mau jadi nasabah fix atau pasti, kita biasanya nasabah-nasabah besar gitu ya, kita harus masuk ke lead underwriter-nya. Nah, nasabah pooling yang tadi saya bilang 1% sebelumnya atau penjatahan terpusat itu 1% rata-rata, kalau di sini sangat besar gitu ya. Jadi untuk penawaran umum golongan dibagi dulu golongannya. Kalau golongan 1 itu IPO di bawah 250 miliar, minimum alokasi untuk pooling atau retail investor itu lebih paling kecil tuh 15% atau 20 miliar. Mana yang lebih besar? Itu gede banget gitu ya, dari 1 miliar naik ke 15%, ini yang banyak dikeluhkan oleh underwriter. Kenapa kok angkanya 15%? Ini kan 15 kali lipat dari best practice yang biasa kita lakukan. Nah, ini memang salah satu regulasi yang cukup berat ya, khususnya buat underwriter, karena harus mencari 15% investor pooling apabila IPO-nya di bawah 250 miliar. Nah, kalau IPO-nya cuma 20 miliar gimana? Maka 100% harus pooling gitu ya, itu juga lebih berat lagi. Terus golongan 2, 250 miliar sampai 500 miliar itu 10% atau 37,5 miliar. Golongan 3, 500 sampai 1 triliun itu 7,5% atau 50 miliar. Golongan 4 itu IPO di atas 1 triliun, 2,5% atau 75 miliar, mana yang lebih tinggi. Nah, itu adalah minimum alokasinya. Ada juga dikenal istilah yang namanya clawback atau peningkatan porsi minimum. Jadi ternyata si penjatahan terpusat ini kan dikasih 10%. Ternyata pesanannya banyak banget. Dari 10% dia pesanannya nyampe 40% gitu ya. Itu kan luar biasa, dikasih 10 miliar ternyata 40 miliar yang masuk. Nah, kalau dalam case terjadi hal seperti ini akan ada penyesuaian alokasi, yaitu meningkatkan porsi untuk penjatahan terpusatnya dengan tabel di kanannya. Kalau kita lihat ada penyesuaian 1, 2, dan 3.
Kalau demand-nya ternyata 2,5 kali sampai dengan 10 kali, itu akan disesuaikan di tabel yang kedua. Kalau di penyesuaian 1 gitu ya. Kalau demand-nya di atas 10 kali sampai dengan 25 kali, itu di penyesuaian 2, kalau di atas 25 kali penyesuaian 3. Jadi bisa sampai dapat 25% gitu ya, itu tinggi banget. Nah, selain itu ada juga mekanisme proteksi untuk investor kecil gitu ya. Jadi kalau sekarang metode penjataan buat pooling gimana sih? Kalau ada yang nanya gitu ya. Kalau sekarang metode penjataan buat pooling itu semua akan dapat 1 lot dulu, setelah itu proporsional. Karena itu kalau dengar di market ada ini ya, ada istilah ngebom, ada orang yang ngebom nih gitu ya, pooling ngebom. Nah itu ada 1 orang pooling ya pesan aja gede 5 miliar. Karena mekanismenya 1 lot dulu, setelah itu proporsional, ya paling investor lain yang kita-kita misalkan yang pesen yang 5 juta, 6 juta gitu ya paling dapat 1 lot aja, karena sisanya proporsional akan diambil yang tadi, yang ngebom tadi lah yang dapat gitu ya. Nah, kalau dengan mekanisme yang baru nanti dipecah menjadi 2. Jadi ada yang disebut retail, yaitu yang memesan di bawah 100 juta, ada yang non retail yang memesan di atas 100 juta. Nah, dibagi 2 dulu, misalkan kita penawaran umum golongan penawaran umum 1, alokasinya 15%. Nah, 5% itu buat yang mesen di bawah 100 juta, 10% buat yang mesen di atas 100 juta. Jadi ketika ada yang ngebom gitu ya, wah 5 miliar langsung nih. Ya udah silakan aja dia lawan-lawanan sama yang gede-gede gitu kan, dan porsinya udah dikasih. 10% tadi, 5% nggak akan terganggu gugat gitu ya, kecuali ada kekurangan di salah satunya bisa ditambahkan. Selain itu sebelum proporsional diterapkan juga 10 lot dulu, baru proporsional. Jadi kalau mesen 5 lot, 3 lot gitu ya, 7 lot, kemungkinan sih akan dapat 100% gitu ya, karena algoritmanya sekarang adalah 10 lot dulu baru proporsional. Itu yang berbeda banget, yaitu tata cara penjatahannya ini ya. Dan tadi tata cara penjatahan dilakukan di sistem eIPO yang tadi. Oke. Kayaknya lama banget, habis materinya ada 2 ya, mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Gimana caranya ini? Ya, silakan. Gimana Mas Rahmat, bisa langsung ini aja ya? Masih mute Mas Rahmat? Bisa unmute kok semua. Ya, sebentar. Kalau sedikit pusing nggak apa-apa, nanti kita bisa di-download manualnya juga ada di websitenya gitu ya, Istrip IPO, nanti download aja. Ada pertanyaan nggak terkait ya macam-macam, pengembangan bursa juga boleh, kenapa sih? Short selling nggak boleh semua efek gitu ya. Silakan aja. Wah kalau adem ya pas lah. Kalau adem ayam nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Rahmat nih. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya sesinya sudah berakhir. Iya bolehlah kalau gitu. Ini ada sebentar, ada nih dari chat. Kalau ada sesuatu gitu ya, kontak email saya juga boleh. Kalau ada yang tertarik pengembangan produk, ini kayak kemarin ada yang tertarik tadi, ini SPAC, SPAC gitu ya, di Nasdaq lagi laris banget nih, kita kembangin dong SPAC di bursa. Nah, kita juga lagi jajakin. Ini produk lah, boleh ke saya gitu ya.
Pak, ternyata ada pertanyaan di chat, Pak. Bagaimana jika terjadi sebaliknya, jika peminat retail tidak sebanyak pada sebuah IPO? Oke. Oh iya. Bagaimana jika terjadi? Jadi di sini ada mekanisme ini juga, ada mekanisme sebenarnya. Sorry. Untuk melindungi underwriter gitu ya. Jadi kalau sebelumnya pemesanan itu, kok suara saya menggema-gema nih. Kalau sebelumnya pemesanan tuh cuma boleh 1. Nah, kalau nanti sebenarnya kalau udah pesan fix, itu bisa juga untuk melakukan pemesanan pooling. Tapi masuk dalam pemesanan dikecualikan. Nah, jadi tadi kalau investor retailnya kurang, bisa jadi yang fix tadi masuk. Saya nggak tahu yang gema dari mana nih ya. Moga-moga bisa jawab ya. Begitu ada pertanyaan kedua, Pak. Mungkin bisa baca chat. Untuk ESA, apakah dapat Begitu diperhitungkan sebagai clawback? ESA biasanya masuk ke dalam fixed allotment gitu ya, jadi nggak masuk di stock allocation. Biasanya kan maksimal 10% ya, itu dimasukin sebagai pesanan penjatan pasti karena si karyawan ya tadi satu karyawan dapat misalkan 5 lot, yaitu dijatahkan pasti, jadi tidak diperhitungkan sebagai clawback untuk ESA. Selanjutnya, bagaimana teknis adjustment ketika pooling harus dibuat lebih besar? Ini pasti ya, kalau bagaimana teknis adjustment ketika pooling harus dibuat lebih besar, berarti akan mengurangi porsi fixed allotment. Iya, kalau ini pasti sih. Karena porsi fixed allotment-nya yaitu ya tadi 100% dikurang pooling gitu ya. Teknis adjustment-nya, maksudnya untuk clawback, untuk yang penyesuaian ya. Jadi penyesuaiannya ada berbagai macam cara gitu ya, karena kita tahu bahwa jangan sampai porsi fix berkurang. Itu salah satu concern tinggi banget dari underwriter. Kalau nanti misalkan dapen-dapen yang besar udah dijanjiin 10 miliar, nanti dikurangin gara-gara poolingnya harus naik gitu ya. Nah, sebenarnya diatur dalam POJK-nya itu ada 4 cara untuk melakukan penyesuaian tadi, penyesuaian ke 1, 2, 3, 4. Bisa yang kita kenal sebagai green shoe, yaitu pemegang saham lama masuk gitu ya. Jadi misalkan ada penyesuaian dari 15% ke 17,5%. Ya udah 2,5-nya pakai green shoe deh, pakai pemegang saham lama. Atau red shoe. Kita issuance baru. Jadi dalam RUPS sudah ditentukan sebenarnya porsi IPO kita kalau terjadi penyesuaian itu dapat melakukan penyesuaian. Jadi ada peningkatan dana tambahan yang masuk gitu ya. Red shoe. Yang ketiga, saham treasury, sebenarnya diatur saham treasury tapi itu agak sedikit ya, untuk emiten belum listing punya saham treasury, itu saham yang di buyback oleh perusahaan sehingga dia udah punya saham tambahan gitu ya, nanti bisa digunakan juga. Atau yang keempat itu adalah yang mekanisme terakhir, kalau 1-3 nanti tidak dipilih ya otomatis harus mengurangi porsi fix-nya. Cara menguranginya gimana? Proporsional gitu ya, nanti akan porsi fix yang tersebut akan dikurangi. Itu ya untuk jawaban untuk yang teknis adjustment-nya. Jadi ada 4, nggak mesti dari porsi fix-nya aja. Tapi juga bisa over. Saya menggunakan sekuritas Sinarmas, tapi broker tersebut tidak terdaftar di website eIPO. Apakah saya masih bisa mengikuti eIPO? Nah, kalau teknisnya sih memang sekarang kan menggunakan sub-rekening efek atau rekening efek masing-masing investor. Kedepannya sih pasti Sinarmas juga akan masuk gitu ya. Tapi mungkin sekarang masih belum masuk. Jadi kalau mau mengikuti IPO memang harus melalui sekuritasnya. Kalau list sekuritas yang masuk sih udah bisa dilihat di website IPO juga. Terkait pembelian saham, bagaimana rencana IDX ke depan untuk pembelian saham dalam jumlah unit satuan
lebih kecil dari satu lot. Sebenarnya kalau fraction gitu ya, fraction trading sekarang itu sebenarnya sudah bisa. Tapi di pasar negosiasi nyari lawannya yang agak susah gitu ya. Sekarang dengan lonjakan investor retail sendiri kita sudah agak cukup ini ya, lumayan agak kewalahan juga karena frag trading-nya itu ningkat berkali-kali lipat gitu ya. Jadi kalau kita mau mecah satu lot lagi, lebih ke bawah lagi itu agak berat kayaknya karena frag kita akan luar biasa. Bayangin kita dari trading value kita rata-rata 9 triliun, di tahun 2021 ini 22 triliun rata-rata per hari triliun, moga-moga bisa long lasting gitu ya. Tapi kalau untuk rencananya sih masih belum ada untuk pecah kesatuan yang lebih kecil, tapi bisa memanfaatkan tadi pasar negosiasi, minta tolong brokernya gitu ya untuk menggunakan metode advertising biasanya. Follow up sedikit Pak, penyesuaian fixed allotment proporsional atau dapat disesuaikan manual oleh underwriter? Sebenarnya semi proporsional dalam artian seperti apa semi proporsional? Jadi gini, di sistem itu ada yang nasabah premium. Jadi kalau nasabah premium dia nggak akan dikurangi, tapi kalau non premium dia yang akan kena proporsional. Dulu OJK mintanya nggak boleh disesuaikan manual, jadi sekarang nggak bisa disesuaikan manual. Jadi either masuk ke golongan nasabah yang mana. Kalau yang biasa ya nanti akan diproporsionalin. Ini di luar apakah akan ada regulasi khusus? Ya, jadi ini juga boleh kalau mau kasih masukan gitu ya. Kita lagi bikin regulasi kan sekarang kita punya papan utama, pengembangan sama akselerasi gitu ya. Papan akselerasi itu untuk yang perusahaan yang kecil banget. Nah, sekarang kita tuh lagi pengen bikin perusahaan yang besar yang ini yang masuk ke papan utama. Nah, karena itu kita banyak mengadopsi yang diambil dari exchange luar juga. Kita bikin persyaratan atau gitu ya. Jadi nanti boleh dibuka di bagian regulasi. Kita lagi regulasi RMR 1A. Nah, di situ nanti ada kelihatan persyaratan-persyaratan alternatif yang kita gunakan untuk menarik tadi. Kita harap sih sekarang regulasi di papan utamanya tuh agak terbatas gitu ya. Karena kalau mereka diajak, "Ayo Gojek listing yuk di papan pengembangan atau di papan akselerasi," mereka nggak mau gitu ya. Karena masuk di papan utama itu adalah Pride. Nah, kita lagi bikin regulasi untuk itu. Dan sekarang masih ada periode tanggapan gitu, mungkin sampai akhir minggu ini kalau ada tanggapan gitu masih boleh, silakan aja dimasukin. Kalau dirasa ada yang kurang tepat dari apa yang pandangan kita gitu ya. Terus apa lagi? Maksudnya pasar negosiasi, jadi kalau di BI itu kan ada 3 pasar gitu ya. Ada yang disebut pasar tunai, pasar reguler, sama pasar negosiasi. Nah, kalau kita transaksi online trading, itu biasanya 100% adalah pasar yang disebut pasar reguler. Nah, di luar pasar itu sebenarnya ada transaksi yang bisa di-deal-in di luar. Jadi misalkan saya dengan si B ini udah deal transaksi gitu ya. Sekarang harga saham marketnya di angka 400 perak. Tapi dia mau jual ke saya 380 perak, tapi belinya banyak, misalkan 10.000 lot gitu ya. Karena kalau dia jual 10.000 lot di market mungkin juga nanti likuiditasnya turun terus dia dapat harganya rendah di bawah gitu kan. Nah, gimana memfasilitasi trading seperti ini? Nah, itu ada yang disebut dengan pasar negosiasi. Jadi ketika sudah di luar, nanti tinggal dilaporkan lah ibaratnya ke bursa. Gitu ya, dilaporkan ke bursa. Nah, itu tidak mengenal yang namanya mau satuan lotnya mau fraksi itu bisa. Jadi nggak mesti satu lot gitu ya, 30 lembar, 2 lembar, 1 lembar itu bisa. Itu di pasar negosiasi tapi bisanya. Karena kalau di pasar regular market kita kan pasti kan kita pengennya standar semua, penyelesaian T+2 dan juga semua standar satu lotnya 100 lembar saham gitu ya. Nah, kalau advertising itu sebenarnya mekanisme aja. Jadi kalau di broker-broker yang bisa akses itu bisa kayak semacam meng-advertise ke broker lain, gue ada nih saham sekian lembar, ada yang mau nggak? Nah, tapi fitur itu memang baru ada di broker gitu ya, belum sampai ke level investor, karena itu harus minta tolong ke brokernya.
Kecuali kita bisa cari investor sendiri di luar gitu ya, di mana mau ngedeal sama kita berapa lembar saham yang diharapkan. Kalau nanti IPO yang crowdfunding bisa di bawah 50 miliar, apakah beda dengan papan akselerasi IPO yang crowdfunding? Oh, papan akselerasi itu batasannya adalah aset sampai dengan 250 miliar gitu ya, dan juga fundraising-nya di bawah 50 miliar kan. Jadi itu tetap bisa di papan akselerasi. Kalau yang dimaksud IPO crowdfunding, maksudnya mungkin dalam terminologi fundraising sekarang kan ada 2 gitu ya, penawaran umum yang melalui bursa, yang akan dicatatkan di bursa, yaitu kita punya 3 papan, akselerasi, pengembangan sama utama, atau pakai ECF atau SCF gitu ya, equity crowdfunding atau securities crowdfunding. Itu yang biasanya lebih rendah lagi levelnya. Nah, kalau equity crowdfunding itu beda dengan papan akselerasi gitu ya, karena dia akan difasilitasi oleh fintech dan juga investornya pun sepertinya harus investor yang ada batasannya lah, harus sedikit sophisticated gitu investornya ya. Kalau di bursa ini kan untuk umum, jadi berbeda tentunya kalau dari crowdfunding gitu ya, dari equity crowdfunding dengan papan akselerasi beda. Terkait structure warrant nantinya issuer third party-nya siapa? Apakah dia juga market maker? Nah, juga nice nih ya. Kita udah ada calonnya gitu ya, ini pemain structure warrant regional, salah satu AB kita juga, mungkin nanti baru pas keluar baru saya sebutin gitu namanya ya. Dan apakah dia harus merangkap market maker juga? Iya, dia harus merangkap market maker. Jadi structure warrant itu menarik gitu ya, di pasar IPO-nya biasanya kosong tapi di secondary market-nya tinggi transaksinya. Jadi kalau nggak ikut di primary market-nya, di secondary market-nya si underwriter merangkap market ini memasang kuotasi secara terus-menerus, jadi kita bisa terus-menerus membeli maupun menjual structure warrant tersebut tanpa harus menunggu maturity gitu ya. Kalaupun mature kita lupa, jangan khawatir, structure warrant itu bisa langsung auto exercise. Misalkan tadi kita beli di harga 100, exercise price-nya nanti di harga 150 gitu ya. Terus kita kelupaan punya barang itu, ternyata setahun udah lewat gitu ya, sedangkan spot price-nya itu udah di angka 200, harusnya kan kita untung kan. Kalau yang warrant sekarang kita nggak bisa, kita kalau kita nggak exercise, kita kehilangan hak kita kalau nanti ada fitur yang namanya automatic exercise. Jadi otomatis saja nanti di exercise kita akan dapat duit selisihnya tadi gitu ya. Nah, kalau ada juga sekuritas lain yang pengen jadi issuer-nya, boleh juga, karena sampai saat ini kita baru dapat 1 yang sudah pasti, 2 lagi masih mikir-mikir gitu ya untuk jadi issuer structured warrant. Terakhir Pak, API, wah ini terakhir nih, udah diterakhirin boleh juga nih, makasih Mas Rahman udah diterakhirin nih ya. Terakhir Pak, API eIPO plan-nya akan dibuka kapan? Apakah nantinya ada support dari IDX untuk penyesuaian sistem AB? Rencananya sih kita dalam waktu dekat ngasih ini ya, kalau nggak 2 bulan lagi, sebulan lagi kita dalam waktu dekat ngasih ininya, guidance dokumennya. Nanti kan pastikan AB juga butuh waktu buat ngembanginnya, tapi untuk rencana live-nya sih sepertinya masih di kuartal 3 gitu ya. Kita mau ngeliat dulu tadi sistemnya bisa berjalan lancar dan juga nanti kita coba di development dulu sama-sama dengan pilot yang berencana nanti untuk bisa ngelinginnya sempurna dulu gitu ya, baru kita live-kan sistemnya. Support dari IDX sebenarnya kita ada banyak banget pengembangan yang saya nggak sebutin sekarang. Kita ada support tapi mungkin lebih ke layanan yang pasar sekunder kita kali ya. Nanti banyak banget kita ada mekanisme call auction buat illiquid securities. Ada juga banyak lah. Saya nggak bisa ceritain satu-satu di sini juga ya, tapi ada juga support dari kita buat AB. Seperti kata Pak Rata, sepertinya Pak Rafa nih kayaknya sepertinya udah terakhir nih, Pak Ahmad. Wah, udah thank you Pak kan, udah terakhir betul. Kalau saya sih ada pertanyaan akhir Pak, apakah slide presentasinya bisa dibagikan? Oh bisa lah, bisa. Bisa, oke. Nanti kita akan kirim email ke yang hadir malam ini, dan kita juga ada bikin recording video, bisa terima linknya mungkin besok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Terima kasih banyak Pak Ignatius. Kita tutup Sama-sama, Pak Rahmat. malam ini. Sampai jumpa ke webinar berikutnya di bulan Februari. Selamat malam semua. Selamat malam Malam semua. Malam. Thank you semua. Pak, terima kasih. Oh, ada tambahan ide-ide boleh ya, di email aja ke saya, nanti kita kolaborasikan bersama. Karena kita open. Oke, malam Pak Ignatius, Bu Dewi. Oke, langsung keluar ya. Selamat malam, Ya. Pak. Ya. Ya, terima kasih. Thank you. Pak Makasih Pak Ignatius. Rahmat, Ya, Bu Dewi, makasih. ya Pak, malam. Selamat malam.